Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada saat ini masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala iman Islam dan khususnya nikmat sehat yang pada diri kita. Sehat semua Bu ya. Amin. Nikmat sehat itu nikmat yang paling tinggi. Nikmat yang paling luar biasa. Jadi kita bisa merasakan bahwa suatu nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu suatu nikmat yang tinggi, manakala nikmat tersebut sudah tidak ada pada diri kita. Ya boleh suatu ketika lah jalan-jalan ke rumah sakit. Coba yang sehat jalan-jalan ke rumah sakit. Kita lihat aja di rumah sakit banyak orang yang sakit, ada yang kayak apa di jalan, ada yang dipapah. Kadang-kadang kita di situ baru bisa bersyukur, alhamdulillah saya diberi sehat. Ya, apalagi seusia kita udah pada sepuh ini Bu ya. Ada aja penyakit, yang ada penyakit linu lah, yang ada yang batuk lah, penyakit apalagi dalam sekarang ini, dikit-dikit batuk, dikit-dikit dicurigai kok COVID. Ya, caranya bagaimana agar kita semua tidak mudah sakit? Hidup dibikin happy saja Bu, dibikin senang aja. Ya, jangan suka marah-marah. Karena kalau orang sudah marah-marah, di situ akan muncullah kesalahan-kesalahan dan penyakit-penyakit yang ada. Rasulullah bersabda, al-ghadabu awwalu kulli khati'atin. Bahwa marah itu adalah awal permulaan dari kesalahan-kesalahan yang lain. Dari situ kadang kita salah ngomong, akhirnya timbullah percekcokan yang tidak disengaja. Akhirnya tegang kepala, akhirnya kolesterol naik, darah tinggi naik, sudah drop. Ya, makanya kita jaga kesehatan imun tubuh kita jaga. Kalau capek ya istirahat. Ya, alhamdulillah kita masih diberi nikmat Allah sehat. Nikmat Allah itu nikmat yang paling banyak diberikan pada kita. Di antaranya rizki. Rizki itu macamnya banyak Bu. Bukan rizki itu hanya duit saja, enggak. Kita dikasih rezeki, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Diberi kesehatan, alhamdulillah. Ya, diberi anak yang soleh dan solehah, alhamdulillah. Nikmat paling sempurna adalah nikmat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat cuma rezeki berupa duit, itu nikmat paling sedikit di antara nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kita. Makanya dalam kitab Ta'lim dikatakan dunia aqallu minal qalil, dunia itu sedikit di antara perkara yang sedikit. Wa asyiku wa adullu minadh dhalil, dan orang yang berontok, artinya berontok apa? Ngejar dunia terus, mencintai dunia, melupakan segalanya, itu orang paling hina. Itu di dalam kitab Ta'lim. Jadi rezeki boleh kita kejar, silahkan kita cari, ya, tapi jangan dijadikan tujuan. Ya, jadi rezeki yang diberikan Allah berupa rezeki duit dan sebagainya itu ada nikmat paling sedikit. Nikmat sehat itu nikmat paling utama. Ya kan? Nikmat anak soleh lebih utama lagi. Nikmat ridho dari Allah Subhanahu itu nikmat yang paling sempurna. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita cari enggak ada. Ya udah, itu tujuan kita. Karena kalau sudah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan dimasukkan Allah dalam surga. Jadi selalu kita cari ridha. Bagaimana kita mau masuk surga? Dosa saya aja banyak. Enggak ada manusia yang enggak punya dosa. Semuanya pasti punya dosa. Apalagi yang ngomong saat ini lebih banyak dosanya daripada ibu-ibu, daripada bapak-bapak sekalian. Makanya kita harus banyak-banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita hidup di dunia ini dikasih bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Ya kan, sebagaimana sahabat mengatakan Al-Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Al-Qur'an itu menunjukkan kepada kamu semua
apa-apa yang menjadi penyakit kamu dan apa-apa yang menjadi obat dari penyakit-penyakit kamu. Penyakit kita ya apa? Dosa. Obatnya istighfar. Jadi kalau kita ingin sembuh dari semua penyakit zahir batin, perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istighfar gampang, terserah. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wa lidamil muslimin muslimat mu'minin mu'min ahyain Allah. Ya, semakin banyak semakin bagus. Pada suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yadkhuluni jannata." Ya Rasulullah, tunjukkan pada saya sebuah amal yang mana amal tersebut bisa memasukkan saya ke dalam surga. Kata Nabi, la taqdab, jangan marah. Kenapa? Itu tadi, kalau orang sudah marah-marah timbullah dosa-dosa yang lain. Akhirnya benci sama orang. Nah ini, kalau sudah benci sama orang, ngomongin orang-orang yang gak jelek jadi dijelek-jelekin, ya kan? Udah jelek dijelekin lagi, ya udah, malah sengsara, kasihan. Jadi la taqdab, jangan marah. Sahabat lagi bertanya, "Fa'il mati ala zalik ya Rasulullah, apabila aku tidak bisa mengekang kemarahanku bagaimana?" Kata Nabi, "Fastaghfirullah azza wa jalla kulla yaumin ba'da sholatil 'ashri 70 marratan." Maka beristighfarlah kamu setiap hari 70 kali setelah sholat asar. Jadi kasih ijazah dari Rasulullah langsung, Bu. Suruh berbanyak istighfar setelah sholat asar setiap hari 70 kali. Enteng, Bu. Istighfarnya apa terserah. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Terserah. Wa astaghfirullahaladzim. Terserah. Yang penting jangan astagfirullah. Jangan nanti gak jadi asal dari ini astagfirullah gak jelas nantinya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kalau baca sesuatu doa ataupun wirid atau istighfar, bacanya pelan-pelan aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi diresapi di sini, turun ke sini. Jadi seakan-akan itu di sini yang kita baca, seakan-akan itu di sini. Kalau sudah situ enak. Kadang-kadang digigit nyamuk gak berasa. Tahu-tahu di depannya sudah ada duit 1 gembok. Nah, itu kan enak. Coba kali kita berdoa, ya Allah, malam-malam bangun minta ampun sama ya Allah, minta ampun sama Allah. Kalau bisa nangis. Tapi nangis di air mata saja, jangan sampai nangis teriak-teriakan. Nanti tetangganya pada bangun lagi. Kenapa itu nangis malam-malam, ya kan? Melabir. Istighfar, minta ampun sama Allah, doa sama Allah, munajat sama Allah. Kalau kita minta sama Allah, Allah itu lebih senang. Kan perintah Allah kita disuruh minta kepada Allah, jangan mau minta sama yang lain. Kalau Allah kita minta sama Allah, atau lebih senang kalau kita minta sama Allah daripada kita minta sama Allah. Kalau kita minta sama Allah, Allah lebih senang. Tapi kalau kita minta sama orang, Allah benci. Wah itu musyrik. Kan tergantung pada orang. Kalau kita tergantung sama Allah, ya Allah, saya ini hidup, Engkau yang menghidupkan saya, Allah. Pasti ada jatah yang Kau berikan pada saya, pasti. Kita harus yakin bahwa ada rezeki yang akan diberikan Allah sama kita. Kalau sudah nggak punya rezeki ya berarti mati. Orang itu akan mati kalau rezekinya sudah nggak ada. Ya. Kalau rezekinya sudah nggak ada ya mati. Nggak ada rezeki pasti mati, udah habis. Makanya orang itu kan ditentukan sama Allah semua kapan matinya, rezekinya kaya atau miskin, surga apa neraka itu sudah ditentukan ketika kita dalam perut sang ibu ketika berumur 4 bulan atau 120 hari di perut ibu sudah pasti. Malaikat turun menyiapkan ruh di dalam janinnya di perut. Itu dipastikan semua 4 perkara. Rizkinya kaya, miskin, surga, neraka, baik, itu sudah pastikan semua. Makanya di dalam Islam diajarkan apa? Doa. Jadi kalau kita kan ada 7 bulan, terserah. Tapi yang penting sebagai seorang suami ketika istrinya hamil banyak-banyak tirakat kalau orang Jawa. Doa banyak-banyak doa mohon pada Allah agar anak yang perut ibunya tadi diberi kesehatan, dijadikan anak soleh dan soleh, itu intinya. Nah, kata Nabi la taqdab, jangan marah. Kata sahabat, kalau aku nggak bisa menahan marah bagaimana ya Rasulullah? Maka mintalah istighfar pada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari setelah salat asar 70 kali. Kalau sudah begitu, ya kan, ya astagfirullah azza wa jalla, maka Allah akan mengampunimu. Mengampuni dosa-dosamu selama 70 tahun.
kita baca istighfar setiap hari setelah sholat asar 70 kali, itu doa-doa kita diampuni oleh Allah selama 70 tahun. Itu murahnya Allah, kasih sayang Allah diberikan pada kita kayak begitu. 70 tahun, Bu. Lah kalau umur kita ada 70 tahun, kalau nggak ada, kalau dosa pasti banyak. Tapi belum tentu umur kita nyampe 70 tahun. Makanya sahabat mengatakan, kalau seandainya umurku tidak ada 70 tahun, bagaimana ya Rasulullah? Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tua kita di sini, terutama ummika, ibu kita. Jadi kita minta ampun sama Allah setiap hari sehabis sholat asar istighfar 70 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama 70 tahun. Kalau umur kita nggak ada 70 tahun, Allah akan mengampuni umur dosa-dosa ibu kita. Nah kalau ibu kita sudah mati ya Rasulullah, sedangkan nggak punya dosa segitu banyak, bagaimana? Allah akan mengampuni kepada kerabat kita, saudara-saudara kita. Tuh, kasih sayang Allah yang diberikan pada kita udah ya Allah nggak bisa diukur. Ya, makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di sebuah kitab, sebuah hadis dikatakan bahwa ketika mangkola hina nawi aila firasyi, ketika seseorang ketika kita akan tidur, Bu, beranjak tidur. Tadi kan 70 kali, Bu, ya. 70 kali, capek itu banyak. Ya udah, cari yang gampang. Ya. Cari yang gampang. Kelamaan 70 kali habis asar, mau masak, ya udah cari gampang. Siapa saja yang ketika dia ingin tidur, ya kan, ila firasyi, ketika dia akan tidur dia mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marratin. 3 kali, Bu, dikit. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali sebelum tidur. Ya, sebelum tidur mengucapkan begitu 3 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, meskipun dosa-dosa kita itu seperti buih di lautan. Ya. Meskipun dosa-dosa kita itu seperti romalin, seperti pasir. Kita bisa ngitung pasir di dunia ini seberapa banyak nggak tahu, yang di PLTU aja kita nggak bisa ngitung, apalagi misalnya diatangin 1 truk lah, kesini kita suruh ngitung nggak bakal kelar. Itu udah banyak, apalagi seluruh dunia kita, dosa-dosa kita akan diampuni sejumlah pasir-pasir yang ada di dunia. Bahkan seperti itu, meskipun dosa-dosa yang kita punya itu seperti daun-daun yang ada di dunia ini. Daun pohon itu aja deh, kalau ingin pasir kebanyakan ya daun-daun pohon di sekitar kita aja hitung, di pohon dihitung satu-satu pohonnya. Itu baru di sini aja. Itulah kemurahan Allah. Jadi barang siapa saja yang ketika dia akan tidur mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, meskipun dosa-dosa tersebut seperti buih di lautan, meskipun dosanya tersebut seperti pasir yang ada, seperti daun-daun yang ada, itu semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis dosa-dosa itu adalah dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa besar ya bisa, apalagi dosa ini sangkutannya sama manusia, nggak bisa. Ya, dosa-dosa sangkutannya sama manusia nggak bisa. Kalau kita dosa sama Allah, langsung naik minta sama Allah, selesai. Tapi kalau dosa itu sangkutannya sesama manusia, 2 kali caranya. Saya punya salah sama Pak RT, misalnya jelek-jelekin Pak RT misalnya, sembako dibagi dimakan sendiri misalnya, ya contoh. Misalnya, otomatis saya jelek-jelek, saya dosa sama Pak RT. Saya minta ampun sama Allah, Allah nggak mau, karena urusannya sama Pak RT dulu. Saya minta maaf sama Pak RT. Kalau Pak RT sudah memaafkan, baru proses kedua meminta ampun sama Allah. 2 kali lebih susah, Jadi makanya kita punya mulut ini harus kita jaga. Makanya kita harus bersihkan hati dari semua penyakit-penyakit. Bagaimana cara membersihkan hati? Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau hati kita sudah bersih, kita sering beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk surga. Itu udah tujuan kita terakhir. Mau kemana lagi kita? Hidup kita tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, dan tujuan terakhir ada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan kesulitan rezeki dunia akhirat mudah-mudahan semua dimudahkan semua urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.